Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nabiullah, Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang mendapatkan gelar kalimullah karena diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa melalui perantara malaikat. Pada satu waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kemarau dan kekeringan yang sangat panjang. Tumbuhan tidak dapat tumbuh, hewan-hewan ternak mati kehausan, tidak ada yang bisa diminum dan tidak ada yang bisa dimakan. Semua merasakan penderitaan karena telah lama hujan tidak turun. Kemudian kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel, mendatangi Nabi Musa dan meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya kemudian berkumpul di satu padang yang luas. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta agar Allah menurunkan hujan. Namun setelah Nabi Musa selesai berdoa, langit tetap cerah. Matahari masih bersinar dengan terik. Tak ada segumpal awan yang terlihat di langit. Kemudian Nabi Musa kembali berdoa, namun tetap saja hujan tidak turun. Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang telah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun lamanya. Dan aku tidak akan menurunkan hujan selama orang ini masih ada di antara kalian." Maka kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menahan hujan agar tidak turun disebabkan karena maksiat salah seorang di antara kita. Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun, keluarlah. Sebab karena engkaulah hujan tidak turun." Mendengar perkataan Nabi Musa tadi, kaum Bani Israel saling pandang satu dengan yang lain. Tapi tidak ada seorang pun yang keluar dan mengakui bahwa dialah orang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun dan menyebabkan hujan tidak turun. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba awan hitam mulai berkumpul dari segala penjuru. Langit pun mulai gelap karena awan semakin tebal menghitam. Kemudian hujan pun turun. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi padahal orang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun belum keluar menunjukkan dirinya? Pemirsa yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kaum Bani Israel saling pandang dan saling menunggu supaya seseorang yang dimaksud, yaitu yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun tadi keluar, pada saat itulah salah seorang di antara mereka sadar kalau dirinya lah yang dimaksud. Orang tersebut terdiam karena malu dan berkata dalam hatinya, "Kalau aku keluar di hadapan manusia, maka akan terbuka rahasia aibku. Tapi kalau aku tidak keluar, maka hujan pun tidak akan turun." Maka orang tersebut pun gundah gulana hatinya. Air matanya menetes, menyesali perbuatan maksiatnya sambil berkata lirih, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh, sekarang aku bertaubat kepadamu, maka terimalah taubatku. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan umbar aibku." Seketika itulah kemudian Allah turunkan hujan. Tanpa mengetahui hal tersebut, Nabi Musa pun keheranan dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, engkau menurunkan hujan padahal belum ada seorang pun yang keluar di antara kami?" Menjawab pertanyaan Nabi Musa, Allah berfirman, "Wahai Musa, orang tersebut telah bertaubat tanpa ada orang lain yang tahu. Dan aku telah menerima taubatnya, karena orang itulah aku menahan hujan kepada kalian, dan karena dia pula lah aku menurunkan hujan." Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang mana orang itu." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku telah menutupi aibnya padahal dia bermaksiat kepadaku. Kini setelah ia bertaubat dan kembali kepadaku, apakah sekarang aku akan membuka aibnya? Subhanallah, sungguh dialah Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun." Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah tadi dapat dipetik hikmah dan pelajaran, diantaranya adalah bahwa dosa yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan seseorang, bahkan dalam kisah tadi sampai satu kaum, dijauhkan dari rahmat Allah. Akan tetapi Allah mengampuni semua dosa bagi mereka yang bertaubat. Dalam kisah tadi, akibat dosa yang dilakukan satu orang saja, Allah menahan hujan yang merupakan salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pada satu kaum. Bayangkan, berapa banyak orang di lingkungan kita saat ini yang merupakan pendosa. Kita semua pernah melakukan dosa. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam melakukan kesalahan, berbuat dosa. Tidak ada yang terlepas dari dosa.
Namun kemudian Rasulullah bersabda, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Dan dengan taubat, senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmatnya. Kemudian hikmah serta pelajaran selanjutnya yaitu jika tanpa Allah yang menutupi aib kita, maka niscaya kita akan merasa malu di hadapan orang lain atas dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama kita. Mulianya seseorang di hadapan orang lain bukan karena kita melakukan kebaikan, tapi karena Allah juga menutupi aibnya. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menutup rapat aibnya sendiri dan juga menutup aib orang lain. Kita tak boleh menyebarkan aib tersebut kepada siapapun, termasuk kepada pasangan atau keluarga sendiri. Rasulullah mengatakan bahwa setiap umatnya dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya ia menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Padahal Allah telah menutupi aibnya. Rasulullah juga berkata, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak gemar mengumbar aib sendiri dan juga aib orang lain. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.